lagi. Kali ini aku mau bikin cemilan favoritku. Nah, ini namanya adalah panada ya. Pertama-tama kita akan bikin isiannya. Bahan-bahannya aku pakai sekitar 1 mangkuk ikan tongkol. Nah, ini aku sudah kukus ya. Lalu aku suwir-suwir atau boleh juga diulek ya, terserah yang gampangnya yang mana. Silakan teman-teman tentukan sendiri. Pastikan duri-durinya sudah hilang ya, supaya nggak jadi jebakan Batman buat yang makan. Untuk bumbu halusnya kita akan pakai sekitar 3 buah cabai besar, cabai merah besar. Lalu aku di sini pakai cabai rawit. Menurut selera ya, kalau teman-teman suka pedas boleh lebih. Aku di sini pakai 1 atau 2 saja nantinya. Lalu aku sediakan juga kemiri 2 butir. Untuk bawang merahnya sebenarnya cukup pakai 3 sampai 4 butir bawang merah ya, tapi di sini karena bawang merahku kecil-kecil, aku pakai segini. Lalu ada seruas jahe secukupnya aja. 2 siung bawang putih. Nah, itu nanti akan kita haluskan. Lalu untuk tambahannya kita pakai 1 genggam kemangi. Nah, ini petikin aja ya. Lalu aku pakai tomat. Nah, ini diiris dadu saja. Ini aku pakai tomat cherry ya, karena nggak ada tomat buah biasa. Bisa pakai tomat buah biasa. Lalu untuk bumbunya aku hanya pakai setengah sendok makan gula, setengah sendok teh garam, dan juga kecap manis secukupnya. Sudah, untuk isiannya itu aja. Kita haluskan dulu bumbunya ya. Oh iya, ada yang lupa disebut ya. Ini adalah serai, batang serai yang warnanya putih. Aku iris tipis aja ya, seperti ini. Nah, ini cukup pakai 1 batang aja. Untuk menghaluskan bumbunya, di sini aku pakai chopper kesayangan ya, Mitochiba CH200. Nah, ini aku haluskan aja, nggak pakai lama ya. Nah, seperti ini kita akan siap menumis. Nah, kali ini aku pakai pan yang baru punyaku, Cosmo Pan. Nah, ini aku pakai yang medium ya, ini favorit sekarang. Nah, ini kita panaskan sedikit minyak di pannya. Setelah panas, kita tumis. Nah, ini kita tumis sampai harum ya. Wah, ini harum banget ya, sampai batuk-batuk. Harum plus ada pedesnya. Nah, kita lalu masukkan irisan serai. Nah, setelah ini kita masukkan tongkolnya, tongkol suwirnya. Lalu masukkan juga tomatnya. Nah, kita aduk rata ya. Nah, kita masukkan gula dan garamnya. Nah, ini kita bisa sesuaikan rasanya ya. Nah, setelah ini kita beri sedikit air. Nah, ini supaya tercampur antara bumbu dan ikannya. Kita bisa tambah, nanti kita akan keringkan. Nah, ini menurut aku kurang manis, aku tambahkan kecap manisnya ya. Jadi kecap manisnya sekitar 1,5 sendok teh, atau bisa sampai 1 sendok makan ya. Sesuaikan selera saja, karena selera manis asin setiap orang itu berbeda-beda. Tapi pastikan ini ada rasa asinnya ya, supaya ciri khasnya itu tidak hilang, tidak terlalu manis. Pastikan isiannya kering, supaya nanti saat diisikan itu dia tidak merubah tekstur adonannya. Menumis sampai kering juga tidak mudah basi ya. Nah, setelah ini kita masukkan kemanginya. Lalu kita tumis sampai kemanginya layu. Nah, ini kita aduk terus ya sampai matang. Jika ada duri yang nyempil bisa diambil. Kadang ada yang terlewat ya.
Ini dimakan pakai nasi aja sudah enak ya. Jadi bisa untuk pilihan lauk. Matikan api, lalu kita dinginkan ya. Sembari menunggu dingin, kita buat kulitnya. Kita diamkan dulu. Pada kesempatan kali ini, aku akan pakai Mito MX700 untuk nguleni adonan panadanya. Untuk bahan-bahannya kita lihat berikut ini ya. Untuk adonan panadanya, di sini aku pakai campuran 2 macam tepung, yaitu tepung terigu cakra dan terigu segitiga. Teman-teman kalau mau semua pakai cakra atau semua pakai segitiga, boleh-boleh aja ya. Cuma beda di tekstur aja. Aku lebih pas kalau menggunakan campuran ya, tapi semua kembali ke selera. Untuk kali ini aku pakai 150 cakra dan 100 segitiga. Bahan lainnya aku pakai air 100 ml, gula 2,5 sendok makan, vermipan aku pakai 1 sendok teh, 1 butir telur, 1 sendok makan margarin, boleh pakai mentega ya. Lalu aku pakai 1 sendok teh garam. Nah, ini aja bahannya. Kalau vermipan tidak baru, silahkan hangatkan airnya, lalu vermipannya ditambahkan berikut sedikit gula ya. Jadi kalau sampai berbusa, bisa dipakai. Kalau tidak berbusa, artinya tidak aktif, tidak bisa dipakai ya. Kalau baru, biasanya selalu aktif. Nah, ini aku nggak akan campur dengan air hangat dan juga gula. Kali ini aku langsung saja. Nah, untuk cairannya, sebagian orang ada yang menggunakan santan, tapi di sini aku hanya pakai air saja ya. Kalau mau dicampur dengan santan, boleh-boleh saja, tapi usahakan santannya dimatangkan dulu ya, atau gunakan santan yang sudah siap digunakan atau kemasan. Perhatikan semua bahan harus dalam kondisi suhu ruang ya, jangan ada yang dingin. Oke, kita mulai prosesnya. Kita masukkan satu persatu dulu bahannya, tepungnya, garam, pastikan teraduk dulu ya. Lalu gula, telur, ragi instannya, berikut dengan airnya. Pastikan tidak bergerak. Nah, lalu kita tutup. Nah, setelah berjalan 2 menit sampai 3 menit ya, ini kita masukkan margarinnya. Nah, ini nggak usah terlalu kalis elastis ya. Setelah seperti ini, sudah tidak ada yang lengket-lengket di pinggir-pinggirnya. Kita tutup dengan plastik selama 30 menit ya. Ini karena mangkuk tadi itu terlalu besar ya untuk ngembangin, jadi aku pindah ini ke mangkuk yang lebih kecil. Bulatkan adonannya ya, lalu mangkuknya ini beri minyak. Nah, ini kita diamkan. Ini setelah kita diamkan, adonan akan mengembang ya. Ini hampir 2 kali lipat. Nah, ini mungkin butuh waktu lebih lama lagi ya, tapi aku buru-buru. Jadi ini ya aku itu aja sekarang. Nah, seperti ini. Kita tekan ya. Nah, jika dirasa lengket, kita bisa taburi tangan pakai terigu, tapi ini enggak terlalu lengket ya. Nah, seperti ini kita keluarkan anginnya. Nah, ini setelah kita kempiskan, ini pilihan ya. Kalau teman-teman punya wadah seperti ini lebih bagus. Kalau enggak, bisa dipakai nampan biasa aja atau permukaan yang datar. Nah, siapkan sebet aja ya kalau enggak ada tempat seperti ini. Nah, seperti ini aku akan potong jadi
sekitar 12. Boleh lebih ya kalau mau besar, kecil-kecil. Nah, untuk mengisi itu ternyata lebih mudah caranya seperti ini ya. Setelah kita pipihkan, nah ini seperti kita mewadahi seperti ini ya. Nah, lalu kita sendokkan sekitar 1 sendok. Nah, isian harus banyak ya, karena aku suka panada yang gemuk isinya. Nah, ini lalu tengkurapkan seperti ini, apalah bahasanya. Nah, seperti ini ya. Jadi ditekan dengan sendoknya. Nah, setelah itu kita persatukan bagian tepiannya seperti ini. Nah, lebih mudah seperti itu. Lalu kita bisa rapihkan. Nah, untuk bentuk tengahnya silakan dirapikan ya. Untuk hasil pinggiran yang bagus, kita harus pastikan ini kita beri tepung, lalu setelah itu cubit. Nah, seperti ini, cubit. Setelah dimasukkan, tekan, masukkan, tekan, masukkan lagi, tekan, seperti itu ya, seterusnya. Nah, lama-lama bisa. Tapi sudah terlambat, sudah selesai hampir semuanya. Nah, seperti ini. Nah, setelah dipelajari ternyata lumayan mudah kok. Nah, seperti ini ya. Nah, ini semua sudah berhasil aku pilih seperti ini. Tidak ada yang aku bulatkan. Oke, kita tunggu 10 menit ya sampai mengembang, lalu kita goreng. Setelah 10 menit seperti ini hasilnya. Nah, seperti kita lihat ya, ini hasil akhir. Nah, ini juga hasil akhir. Yang ini adalah hasil awal-awal. Ada yang dibesarkan dengan kasih sayang, ada yang tidak. Jadi ukurannya ini harap maklum ya. Yang penting nanti hasilnya rasanya sama. Nah, usahakan nanti latihan dulu ya untuk mencubit-cubit ini. Kalau nggak bisa, silakan dibulat-bulat aja. Nah, seperti aku coba ini, yang terakhir paling bagus ya. Kita goreng habis ini. Nah, untuk isiannya sisa segini. Ini bonus untuk yang bikin ya, sesudah putus asa memilih. Ini hiburannya nanti untuk dimakan dengan nasi. Nah, untuk menggoreng sediakan minyak yang cukup ya, paling tidak itu separuh tenggelam. Jadi gunakan wadah yang tidak terlalu besar saja supaya tidak boros minyak. Mending menggoreng beberapa kali ya, daripada sekali banyak tapi butuh banyak minyak. Nah, untuk menggoreng panada ini sama seperti menggoreng donat ya. Pastikan minyaknya panas dulu, tapi juga tidak terlalu panas sekali. Ya, yang pasti minyak harus panas, lalu apinya kecil, cenderung seperti lilin aja ya apinya. Nah, ini untungnya panada ini tidak semanis donat, jadi adonannya lebih tidak gampang gosong, tapi tetap saja harus dijaga ya. Untuk mengetes apakah minyak sudah panas, bisa pakai tusuk. Nah, jika keluar bubble berarti keluar gelembung-gelembung berarti sudah panas ya. Nah, ini mulai keluar gelembungnya. Kita siap menggoreng. Ini kita goreng 3-3 dulu.
Ini yang kloter pertama benar-benar sudah bohai maksimal ya. Jadi sampai pilinannya itu hilang karena saking mekarnya. Nah ini sesudah bawahnya mulai kecoklatan kita balik. Ah, ini terlalu coklat ini. Nah seperti ini kita goreng kedua sisinya sampai kecoklatan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini karena bohai maksimal terlalu mekar ya. Ini pilinannya sampai hilang semua. Tapi nggak usah khawatir ya. Lihat aja isinya ini. Ini rotinya benar-benar empuk, lalu isiannya banyak. Nah, ini tadi aku langsung tata ya. Aku mestinya biarkan dulu supaya minyaknya turun seperti lainnya. Nah, seperti ini hasilnya. Soal rasa jangan khawatir, pasti enak. Cuma bentuknya yang memang belum bagus. Oke, sampai di sini. Kalau suka dengan resepnya, silakan klik like, share, dan subscribe. Nah, bye. Ih, empuknya. Aku makan ya. Kok nggak tahan?